Suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, Pak Gatot. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbagi mengenai sebuah buku yang menurut saya layak untuk kita bahas dan merupakan satu kesatuan dari apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang eksekusi. Yaitu minggu pertama kita bicara mengenai disciplines of execution. Kemudian yang kedua kita membahas four disciplines of execution oleh Pak Ruli waktu itu. Nah, kali ini saya memberanikan diri untuk membahas buku Atomic Habits. Kedepannya saya berharap dari teman-teman juga mengusulkan dan langsung aja dibahas. Jadi nggak usah takut salah atau kurang atau baru baca sedikit atau baru menangkap umumnya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua saya minta maaf karena ini kadarullah Pak Diki itu kakak kandungnya baru aja 30 menit yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau berhalangan hadir dengan sangat menyesal. Jadi beliau cuma titip pesan aja bahwa salam untuk teman-teman yang ikut di acara ini. Jadi semoga kakaknya diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni semua dosa-dosanya. Jadi mendadak sekali, kira-kira setengah jam yang lalu saya ditelepon sama Pak Diki. Tapi juga saya nggak ngangkat karena saya sedang ngecas tadi. Tapi akhirnya beliau ngirim WA ya, mengenai berita duka ini. Jadi ya nanti terpaksa ya saya dan mungkin dibantu teman-teman untuk membahas buku ini. Baik, teman-teman, kita mulai aja bahasannya. Kenapa saya memilih ini? Karena pertama memang topiknya kita sedang membahas eksekusi, dan ini mengenai habit. Dan pada saat saya membaca buku ini, dulu saya juga ragu-ragu ya, tertarik apa enggaknya gitu, karena sempat viral. Jadi maksudnya di Instagram sering banget orang posting mengenai buku ini. Cuman saya nggak begitu tertarik gitu. Maksudnya atomik itu apa? Saya ingatnya Nagasaki, Hiroshima gitu, suatu yang besar sekali kan gitu. Jadi aduh, ini pasti suatu habits yang dahsyat gitu ya. Tapi karena sering banget diposting, akhirnya saya penasaran, ternyata yang namanya atomic habits itu kebalikannya, justru habits yang kecil-kecil, yang kita biasanya meremehkan sehari-hari, tapi ternyata kalau kita lakukan secara konsisten, dampaknya luar biasa. Nah, kemudian saya tertarik dan alhamdulillah waktu itu saya jalan-jalan di toko buku, saya menemukan buku ini, udah langsung dibeli aja. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari saya selesai baca buku ini, 200 sekian halaman. Bukan karena saya yang cepat membaca, tapi memang bukunya itu menarik dan membuat saya itu merasa kurang terus gitu. Jadi setiap kalimatnya tuh semuanya bagus sekali dan sangat keseharian gitu. Jadi ini yang membuat saya tertarik kenapa membahas buku ini. Dan yang ketiga adalah karena saya membuat contohnya juga terkait dengan yang sudah dibahas oleh Pak Ruli pekan lalu, yaitu mengenai bagaimana beliau menghubungkan antara lag measure sama lead measure, kemudian fokus di lead measure. Nah, nanti kita lihat contoh saya ini hanya memberikan ilustrasi seberapa kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita bekerja maupun kita sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga gitu ya, karena ini applicable banget gitu. Saya langsung aja ke screen-nya, semoga bisa dilihat screen-nya. Jadi memang judulnya cukup membuat kita tertarik gitu. Perubahan kecil tapi hasilnya luar biasa gitu ya, remarkable results gitu ya. Jadi menurut saya, waduh, ini kayaknya oke banget ini gitu ya. Terus di bawahnya ada tulisan gitu bahwa ini cara terbaik dan terbukti untuk membangun suatu kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk. Ya, jadi ini dua hal yang sebetulnya dia tekankan di situ. Nah, kisahnya sebetulnya dimulai dengan si pengarang namanya James Clear. Dia pernah mengalami kecelakaan. Dia suka banget
main baseball gitu ya, tapi kecelakaan waktu itu sampai hidungnya patah, kemudian ada pembekakan otak dan patah tulang. Pemulihannya kalau nggak salah cukup lama, 5 tahun atau 6 tahun gitu ya. Pokoknya panjang lebar dia ceritakan di bagian awal. Dan untuk kelangsungan hidup, ia tidak mau harus menggunakan suatu cara yang apa istilahnya ya, yang simple gitu loh, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa, tapi yang biasa aja. Nah dari situ dia perlahan mengakumulasi kebiasaan baik, akhirnya berhasil menjadi salah satu dari 33 pemain terbaik baseball di Amerika. Jadi karena itulah jadi dia membangun suatu kebiasaan baik yang sedikit demi sedikit tapi konsisten, ternyata hasilnya bisa memulihkan kesehatan dia dan dia menjadi juara gitu ya, atau menjadi salah satu dari 33 pemain yang ada di Amerika. Saat ini dia adalah salah satu peneliti habits atau kebiasaan yang paling populer dan mencapai jutaan pengikut melalui blognya di jamesclear.com. Silakan teman-teman kalau mau membuka. Kalau nggak salah di YouTube juga banyak mengenai bagaimana dia bicara mengenai habits, bisa di TED Talks atau YouTube secara umum. Ini adalah buku pertamanya dia. Jadi Atomic Habits ini yang pertama. Dan sekarang menjadi panduan dalam hal habits dengan menjadi buku terlaris di New York Times. Jadi kalau dulu kita kenal dengan Seven Habits-nya Stephen Covey, sekarang kita kenal Atomic Habits-nya James Clear gitu ya. Nah, kita akan bahas sekarang apa isi bukunya. Jadi saya berusaha untuk bicara tidak panjang lebar. Saya batasin 18 menit karena rata-rata TED Talks itu 18 menit. Ada 3 hal sebetulnya dibahas di dalamnya. Ada pertama yang disebut dengan habit loop, yaitu isyarat, keinginan, kemudian respon, dan imbalan. Nanti kita bahas, karena ini yang menjadi inti bahasan kita hari ini. Kemudian yang kedua, kebiasaan baru harus dibuat jelas, menarik, dan mudah, dan memuaskan. Ya, jadi harus kebiasaan baru itu harus dibuat yang seini mungkin, semenarik mungkin, pokoknya enggak, dan memuaskan gitu ya. Kemudian juga mudah dilakukannya dan sangat memuaskan. Jadi kita melakukannya dengan senang. Kemudian yang ketiga, Anda dapat menggunakan habit tracker sebagai cara untuk mengukur kemajuan. Jadi intinya di sini memang bagaimana dia melakukan 3 hal ini ya. Jadi ini saya garis bawahi supaya kita jelas bahwa sebetulnya inti bahasan kita mengenai ya habit adalah suatu kebiasaan ya. Jadi kebiasaan yang dibangun terus-menerus dan kemudian menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Nah, ini yang menarik adalah dia punya statement saya lupa di halaman berapa, biasanya saya cantumkan halamannya. Jadi dia bilang tidak peduli Anda sekarang sudah sukses atau belum sukses, tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan sehari-hari atau kebiasaan kita adalah membawa kita kepada kesuksesan itu sendiri. Jadi istilahnya dia punya underline-nya di sini adalah you get what you repeat. Jadi memang kuncinya adalah pengulangan. Nah, padahal kan kita tahu sendiri yang namanya pengulangan itu pasti musuhnya satu, kebosanan gitu ya. Nah, justru disinilah seninya, karena kalau di pekan lalu kita bicara angka dan angka gitu ya, jadi dari 4DX atau 4 Disciplines of Execution yang waktu itu diberi dengan contoh-contoh yang sangat bagus dari Pak Ruli, dan saya mendapatkan feedback yang bagus bahkan dari teman-teman yang tidak ikut tapi menyimak YouTube-nya karena direkam waktu itu. Jadi memang sangat jelas contohnya Pak Ruli sehingga membuat kita terinspirasi gitu ya untuk menjalankannya dalam keseharian, karena memang tujuan kita melakukan bedah buku ini adalah ya untuk kita cari hikmahnya dan kita manfaatkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh buku ini menarik terus kita perdebatkan gitu, tapi kita ambil yang paling bisa kita lakukan apa gitu ya. Nah, kemudian the habit loop itu apa? Nah, ini ternyata terdiri dari isyarat ya. Jadi
segala sesuatu dimulai dengan isyarat dulu, kemudian adanya keinginan, respon, dan imbalan. Mudah sekali. Jadi ini isyarat tuh apapun, bisa bau, bisa apa? Misalkan Anda mencium bau yang lezat, makanan gitu ya, atau bisa juga dari pendengaran, ya kan ada suara burung yang indah misalnya seperti itu, atau juga bisa dari penglihatan atau bahkan hati gitu. Jadi intinya isyarat ini kalau saya bahasakan dalam keseharian semacam pemicu. Ya, nah pemicu itu kalau nggak kita maknai ya tidak akan ada artinya. Saya jadi ingat dulu pelatih saya Josh Colantes waktu saya di Citibank, dia bilang gini, coba kamu hitung jumlah kijang warna merah di Jakarta gitu ya. Kamu akan menghitung karena saya mengatakan ini. Coba kalau saya tidak mengatakan ini, mau kijangnya warna apa, kamu nggak akan perhatikan gitu. Jadi artinya kijang atau jumlah kijang itu tadi kita pakai sebagai pemicu, ya pemicu untuk kita mengamati sebetulnya berapa banyak sih kijang warna merah gitu ya, atau yang kita lihat dibanding yang warna lain gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, inilah sebetulnya yang membuat saya sangat senang dengan buku ini karena sebetulnya begitu banyak jutaan bahkan atau mungkin ribuan aja atau ratusan puluhan pemicu yang setiap hari kita lihat sehari-hari gitu. Anda lihat anak kecil menangis itu aja sudah pemicu. Anak kecil ketawa itu udah pemicu gitu. Apapun ya itu semua sebenarnya pemicu. Hanya saja kesensitifan kita untuk memaknai. Jadi kuncinya adalah makna, pemaknaan, the power of meaning. Jadi makna dari apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita dengar. Nah, selama kita nggak memberikan makna, ya tidak akan ada keinginan, tidak ada respon, tidak ada imbalan. Ya, jadi ini yang sebetulnya mendasari sekali dari buku ini. Nah, kita ambil aja sekarang contoh rutinitas setiap hari. Sekali lagi, saya ingin banget berbagi sesuatu yang sangat sederhana yang kita bisa aplikasikan langsung. Ya, jadi misalnya setiap hari kita bunyi alarm. Saya rasa hampir setiap orang, bahkan teman-teman yang ada di sini, mungkin punya alarm setiap hari gitu ya. Apapun alasannya, untuk bangun pagi atau untuk sholat atau apapun gitu ya. Kemudian dari bunyi alarm itu ada semacam di benak kita suatu keinginan atau suatu harapan gitu ya. Misalnya kalau kita bekerja ya tidak mau telat ke kantor. Ya, jadi begitu bunyi alarm, ini udah jam 4.30 gitu. Ini nanti saya harus siap-siap dulu, kemudian harus ke masjid dan sebagainya. Kemudian bagaimana saya menyiapkan kendaraan saya menuju kantor, katakanlah ini belum pandemi gitu ya, 1 jam ke kantor dan sebagainya. Kemudian apa respon kita? Berangkat pagi. Ya kan? Karena kita tidak ingin telat ke kantor, kita ingin berangkat pagi. Nah, kemudian apa imbalannya? Reward-nya apa gitu ya? Pahalanya apa gitu? Yaitu menjadi karyawan yang disiplin atau bos yang disiplin. Apapun, siapapun Anda, dimanapun posisi Anda ingin menjadi orang yang tepat waktu, nggak mau bermain dengan waktu. Pokoknya kalau jam kantor jam 8 ya, saya harus datang paling telat 8 kurang 5 gitu. Jadi ini yang mendasari contoh rutinitas setiap hari. Mudah, jadi memang di dalam buku ini sangat mudah dan dia tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa habit loop ini juga sudah sedikit banyak disinggung oleh penulis buku yang lain namanya Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit. Ini ada di depan saya juga. Tapi oke, kita fokus di Atomic Habits dulu. Kemudian dia bilang gini, ini yang menurut saya yang istilahnya saya kliknya di sini. Jadi rupanya kunci dari membangun kebiasaan baik itu harus dimulai dengan reward-nya apa dulu. Jadi untungnya atau manfaatnya buat saya apa dong gitu. Jadi ini harus kuat dulu. Terlepas apa yang mau kita lakukan, itu kita harus mulai dengan imbalan dulu. Karena kalau kita melakukan hanya demi melakukan, akhirnya kita tidak bisa menjiwai gitu ya. Atau kalau kita dihadapkan suatu masalah, kita cepat patah arang, kita cepat mundur. Nah, ini yang diharapkan sama dia tidak seperti itu.
tapi harus kita dimulai dengan imbalan. Nah, saya mengambil contoh yang lain, contoh yang umum juga keseharian kita, misalnya kita sebagian dari kita ada yang mendefinisikan pensiun, ya. Kalau saya sih insya Allah nggak ada istilah pensiun, sampai tua pun ya bekerja terus gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu istilah pensiun itu apa, tapi oke, katakanlah pensiun itu adalah kita sih tidak terikat dengan suatu institusi tertentu. Ya, jadi kita jadi orang bebas. Dan pada saat kita nanti jadi orang bebas, maunya kita sehat dong, ya kan? Bisa ngomong cucu, bisa jalan-jalan ke luar negeri atau bahkan ke Indonesia, bisa bersepeda dan sebagainya lah, ya. Jadi apapun hobi Anda dicurahkan pada saat pensiun sehat. Nah, ini juga harus Anda artikulasikan gitu. Jadi bahkan ada buku lain yang menyinggung Anda harus punya dream book gitu ya. Jadi buku yang berisi tentang kira-kira gambaran Anda nanti pensiun sehat itu seperti apa gitu. Jadi kayak semacam buku ya, ada buku yang judulnya 4-hour work week ya. Jadi seminggu hanya bekerja 4 jam, kalau nggak salah gambarnya itu kursi di pinggir pantai gitu. Ya, jadi up to you. Ini sangat tergantung dari Anda bagaimana Anda mendefinisikan masa depan atau pensiun sehat itu seperti apa. Jadi ini sebagai ujungnya dulu, imbalannya adalah pensiun sehat. Ya, kira-kira ini contohnya seperti itu. Nah, responsnya apa? Sebetulnya responnya nggak hanya olahraga sih, bisa juga pola makan yang sehat kan? Ya kan? Artinya di sini sebetulnya bisa banyak pilihan untuk suatu tindakan. Jadi bisa juga pola makan, mengatur pola makan sehat, hanya makan yang organik misalnya, ya. Kemudian juga rutin olahraga. Nah, begitu ada kata-kata olahraga, sebagian besar dari kita itu ada rasa males, ya, karena olahraga itu pasti berkeringat, pasti ada upaya, gitu ya. Jadi, termasuk saya termasuk yang males berolahraga, gitu. Jadi harus bagaimana caranya, sebetulnya judulnya nggak olahraga, tapi intinya olahraga, gitu ya. Jadi ini sebetulnya suatu tantangan bagi sebagian besar orang mengenai olahraga. Kemudian apa dong yang bisa membuat saya menjadi terpaksa, nggak ada pilihan lain selain olahraga atau senam atau apalah ya. Kemudian kita bikin aktivitas. Jadi aktivitas ini yang menyenangkan. Jadi menjawab pertanyaannya James Clear tadi harus menyenangkan, tapi juga harus mudah dan menarik gitu ya. Jadi ini yang membuat dia ada 4 kriteria tadi, sehingga harus kita definisikan untuk diri kita. Jadi setiap orang akan berbeda. Ada yang suka bersepeda, ada yang suka renang, ada yang suka jalan kaki, futsal, atau jalan kaki sehat, lari. Ya, jadi apapun yang sifatnya sedikit berkeringat gitu, atau yoga atau apapun lah, senam. Ya, jadi yang sifatnya bisa membuat kita saat melakukannya itu senang, tidak ada hambatan sama sekali gitu ya. Kemudian baru kita bikin isyaratnya apa? Jadwal olahraga. Ya, jadi ini suatu gambaran yang sangat sederhana sekali mengenai bagaimana habit loop ini. Kalau tadi kita bicara kan dari searah jarum jam ya awalnya tadi. Jadi kalau kita bicara habit itu biasanya dimulai dengan isyarat, yaitu jadwal olahraga, misalkan bunyi kling atau bunyi di Google Calendar Anda harus berolahraga, kemudian membuat aktivitas yang menyenangkan, misalkan renang atau jalan kaki. Kemudian action-nya apa? Habit-nya apa? Rutin olahraga. Nah, ini sebetulnya atomic habits-nya di sini. Ya. Nah, kenapa Anda rutin? Kalau Anda nggak rutin, Anda ingat bahwa Anda nanti akan pensiun dengan keadaan sehat. Nah, ini juga yang sebetulnya saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan saya memang dari dulu nggak mau membedakan antara kehidupan personal dengan profesional. Maksud saya begini, bukan berarti urusan keluarga saya bawa ke profesional, enggak. Tapi intinya, apa yang membuat saya senang itu saya taruh sebagai suatu hal yang memotivasi saya. Jadi misalnya, kalau saya diajak meeting dengan klien, apalagi klien baru yang saya nggak tahu bisnisnya, itu saya semangatnya luar biasa. Dan saya nggak pernah melihat size company-nya seperti apa. Ya, jadi bagi saya itu bahkan sebuah CV pun I don't mind gitu. Bahkan individu pun nggak ada masalah. Nah, tahu nggak apa yang membuat saya semangat?
begitu dia nyebut misalnya, saya pernah soalnya diajak meeting di Pulau Mas. Saya langsung klik apa? Ya Allah, saya selama ini jarang banget naik sepeda ke Pulau Mas. Dan Pulau Mas itu jarang banget saya kunjungi gitu ya. Dan waktu itu kan yang mengundang ini grup apa Kramayuda Motors itu apa Mitsubishi ya kan. Wah ini udah klien baru, saya juga nggak tahu apa yang dibutuhkan. Yang ada di otak saya bukan apa nanti jobnya apa nggak ngerti saya. Pokoknya yang penting saya akan bersepeda sudah pasti itu, udah pasti bersepeda. Ya jadi memang imbalannya saya nanti pengen jadi di imbalan itu adalah rute sepeda yang baru. Karena saya jarang sekali ke arah timur itu jarang. Biasanya saya selatan atau pusat gitu atau utara kadang-kadang. Nah, begitu saya dengar Pulau Mas gitu, saya langsung main Google Map, langsung lihat jumlah apa masjid terdekat di situ siapa. Kenapa masjid? Bukan saya sok soleh, tapi saya cari tempat mandi. Jadi hal-hal yang sebetulnya nggak aduh remeh-temeh kan, nggak ada hubungannya dengan profesional. Tapi semangat saya menggebu-gebu benar. Benar-benar saya menggebu-gebu hanya sekedar, oh ada rute baru bersepeda ini, gitu ya. Ini menarik sekali. Nah, untuk aktivitas yang menyenangkan udah pasti saya bersepeda, nggak mungkin nggak. Dan caranya bagaimana? Saya lihat di Google Maps, masjid terdekat di mana gitu ya. Dan alhamdulillah dengan seperti itu saya terpaksa kalau yang namanya naik sepeda kan pasti harus ada paling nggak jeda paling dikit itu setengah jam lah karena untuk mengeringkan keringat, mandi dan sebagainya gitu ya atau apapun gitu. Dan karena di tempat masjid ya akhirnya terpaksa sholat duha misalnya seperti itu kalau pagi ya. Jadi artinya saya bukan sekali lagi bukan sok suci atau apa tapi keadaan yang memaksa saya untuk melakukan itu gitu ya. Jadi ya apa ya istilahnya ya ini bukan masalah keikhlasan tapi kebiasaan yang akhirnya membawa ke sana. Nah, kalau mengenai isyarat, saya melakukannya dengan senang hati. Saya masukkan ke Google Maps, langsung saya bikin agenda. Nanti 2 jam sebelumnya gitu udah bunyi gitu. Dan begitu saya dengar bunyi itu tuh langsung di kepala saya tuh langsung ada keinginan yang membuncah gitu ya untuk ke tempat klien yang rutenya baru tadi gitu. Jadi yang saya bicarakan bukan masalah ini lagi, bukan masalah pekerjaan. Nah, nanti baru sambil goes, sambil mikirin kira-kira nanti mau ngomongin apa gitu dan sebagainya gitu. Ini contoh sederhana. Nah, sekarang kita masuk kepada kenapa saya mengatakan tadi bahwa ini ada kaitannya dengan 4 Disciplines of Excellence-nya Pak Ruli pekan lalu, yaitu fokus pada lead measures. Maksudnya begini, kalau saya jadi anak buahnya Pak Ruli, karena Pak Ruli punya 3 anak buah ya, jadi targetnya 15M. Nah, kalau saya salah satu anak buahnya, mungkin target saya 5M, gitu ya. Tanggal 31 Desember 2020. Ini ilustrasi saja, dan ini merupakan lag measure. Jadi, ini merupakan target yang ada di kepala saya. Nah, kemudian saya terjemahkan lagi. Ternyata kan Pak Ruli ada 3 lead measures yang dia turunkan. Pertama adalah bagaimana bisa meeting dengan potential client setiap pekan berapa, misalnya berapa kali. Saya tulis di sini 4 misalnya ya, 4 kali per 4 klien per week. Kemudian disertai dengan membuat proposal. Mungkin saya membuat target aja 2 proposal per pekan gitu ya. Jadi ini pinjam ininya Pak Ruli. Kemudian follow up-nya 3 klien per pekan. Ya, jadi ini yang saya buat sendiri sebagai target saya. Nah, kemudian saya ingin membuat atomic habits terkait dengan meeting potential client karena saya juga mengalami ya namanya ketemu klien itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus ada lead measure-nya yaitu berupa kita harus sering melakukan telepon, melakukan kontak. Kalau kita nggak kontak, bagaimana kita bisa mendapatkan klien gitu. Jadi harus rajin mengkontak gitu ya. Jadi udah lihat di website dan sebagainya siapa-siapa yang menjadi target kita, PLN, Indorama atau Bredoro Price. Kalau saya di Batam ya misalkan karena Pak Ruli pernah di Batam, mungkin ada McDermott dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya terjemahkan meeting potential clients. Jadi saya detailkan lagi menjadi meeting potential clients.
Apa imbalannya bagi saya? Nah, ini yang menarik teman-teman, karena bagi saya pribadi, dan juga buku ini membahas mengenai ini, yang penting apa sih? Rasa puas atau rasa imbalan yang kita terima itu tidak harus materi, tapi bisa yang sifatnya apresiasi, baik itu apresiasi dari bos kita, teman kita, maupun yang penting lagi diri kita. Bagi saya pribadi, bisa goal dalam membuat janji itu udah dahsyat bagi saya pribadi. Karena apa? Aduh, mungkin nanti Pak Ruli bisa cerita ya, yang namanya membuat jadwal dengan klien itu sulitnya bukan main. Apalagi kalau kita tahu bahwa sebetulnya klien itu nggak butuh-butuh amat gitu. Jadi bagi dia ketemu sama kita tuh resek banget gitu. Jadi ini kalau bisa tercapai, aduh luar biasa. Dan ini sudah bisa menjadi imbalan bagi, ini contohnya saya pribadi ya. Mungkin Anda punya yang lain lagi. Nah, ini juga ternyata bagi saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi, bertemu orang baru, ini luar biasa. Tambah kenalan, tambah perspektif baru, tambah, saya nggak mikirin bisnis lagi loh ini. Jadi artinya begini, karena saya di bidang consulting ya, jadi saya misalkan kenal sama Pak Ruli misalnya ya, atau Pak Wawan gitu ya. Ini bukan berarti terus setelah itu saya mikirin, Pak Wawan ini dulu kan komisarisnya Pertamina ya, pasti dia punya hubungan ini. No, saya tidak pernah mikirin itu. Karena itu menurut saya kalau istilahnya kemarin dibahas adalah masalah nanti dapat proyeknya apa enggak, itu udah masalah rezeki. Tapi yang penting bagaimana kita benar-benar menikmati setiap bertemu orang baru itu dan mendengarkan apa yang menjadi isunya dia gitu ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi bagi saya, karena memang dari dulu saya senang sekali belajar bisnis ya. Jadi sebagai konsultan, kalau saya nggak memahami bisnis, apa artinya gitu. Jadi saya harus belajar bisnis. Orang lain itu seperti apa. Ya, saya biasanya begitu udah lihat, saya mencoba melihat five forces-nya seperti apa sih, bargaining power of buyer-nya itu seperti apa, terus supplier-nya dia siapa saja, trade of new entrants-nya siapa. Jadi saya suka ngarang-ngarang sendiri gitu. Jadi five forces-nya Porter itu saya bikin kotak gitu. Dan sampai sekarang gitu, walaupun sekarang mungkin era disrupsi, banyak yang bilang katanya five forces sudah usang, udah biarin nggak apa-apa. Tapi yang namanya bisnis nggak mungkin nggak perlu customer kan. Jadi paling nggak satu force dari Porter itu masih berlaku. Ya, bargaining power of buyer itu masih berlaku. Supplier, mana ada perusahaan yang nggak perlu supplier? Semuanya perlu. Jadi artinya two forces dan sebagainya. Ya, tapi intinya kembali ke imbalan bagi saya adalah saya merasa puas, saya merasa lega kalau saya bisa belajar bisnis orang lain. Itu luar biasa bagi saya. Kemudian memahami needs and wants dari clients. Nah, ini sebagai konsultan seringkali atau kadang-kadang saya menjumpai yang diucapkan klien itu kadang-kadang bukan masalah yang sebenarnya. Ya, jadi karena saya di bidang change management dan strategi, kadang-kadang ini masalahnya karena yang bersangkutan atau klien itu tidak puas dengan kinerja timnya, tidak puas dengan kinerja perusahaannya. Ya, jadi tapi cara menyampaikannya nggak seperti itu. Nah, ini menurut saya ilmu yang sangat bagus dan kalau saya bisa memahami, alhamdulillah ini sudah merupakan imbalan yang luar biasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya begitu sudah ketemu orang itu langsung kreativitas muncul ya. Jadi nanti saya mesti bikin proposalnya seperti apa ya, istilahnya apa yang bisa saya tangkap dari masalahnya dia, terus apa yang bisa saya tawarkan. Jangan-jangan bahkan saya nggak punya skills untuk menawarkan itu gitu ya. Jadi intinya semua itu saya masukkan ke dalam imbalan. Nah, ini sengaja saya tulis dengan warna lain karena ini mungkin sangat spesifik saya yang tadi saya ceritakan, rute baru dalam bersepeda. Kalau Anda suka berlari, dalam berlari, bisa aja Anda ke Rawamangun atau ke Pulau Mas dari Jakarta Selatan, lari gitu ya. Kemudian di sana cari tempat mandi dan ketemu klien, bisa aja gitu. Jadi kalau saya karena bersepeda, jadi bagi saya rute baru ini merupakan semangat luar biasa. Jadi ini contoh mengenai imbalan. Jadi kuncinya memang di imbalan. Imbalannya itu apa? Dan tidak harus sifatnya
materi. Ya, jadi saya pernah melakukan sosialisasi mengenai buku ini dalam pelatihan. Ada yang mengatakan, Pak, tapi kami kan sebetulnya imbalan nggak usah mikir karena kan kita sudah digaji sama pemerintah, sama perusahaan gitu ya. Saya bilang poinnya bukan di situ. Imbalan ini adalah hal yang membuat Anda puas setelah Anda melakukan sesuatu. Itu apa? Dalam pekerjaan Anda, apapun itu Anda harus bisa membayangkan kepuasan Anda itu nanti apa gitu ya. Nah, kemudian meeting potential klien, saya kemungkinan terus saya rangkum, imbalan yang paling memuaskan saya adalah dari yang saya list tadi, wawasan bisnis, ya melalui kenalan baru, bisnis baru. Kemudian ada kesempatan untuk membuat proposal yang nohok, gitu, yang nunjek, gitu, yang robust, gitu ya. Nah, karena apa? Saya sudah ketemu klien, saya sudah mempelajari isu-isunya, saya sudah browsing di internet, websitenya seperti apa, saya sudah tahu kompetisinya seperti apa. Insya Allah proposal saya nanti akan benar-benar addressing their needs gitu loh. Karena memang saya kalau membuat proposal belajar dari perusahaan saya dulu di Pricewaterhouse, selalu memulai proposal bukan jualan diri kita, tapi kita mengkonfirmasi permasalahan bisnis dia apa. Jadi selalu proposal itu saya mulai dengan my understanding of your requirements. Itu nomor satu. Karena bisa jadi requirements-nya dia itu nggak bisa sepenuhnya kita penuhi. Gitu ya. Jadi kita harus confirm dulu mengenai understanding itu, setelah itu baru kita susun yang kita usulkan apa. Kemudian yang juga imbalan bagi saya paling menyenangkan adalah kesempatan menggali lebih jauh, ya, baik dia, baik bisnisnya. Di sini saya jujur aja sudah nggak ingat lagi bahwa saya punya target 5 miliar tuh, saya nggak ingat lagi. Karena bagi saya itu it's a lag measure ya. Jadi kalau kita belajar dari 4DX-nya Pak Ruli pekan lalu, yang penting kita fokus di lead measures-nya. Kalau kita melakukan semua apa yang memang whatever it takes untuk mendapatkan 5M, 5M itu nanti rezeki gitu loh. Jadi nggak kita kejar begitu saja. Nah ini saya rangkum dalam suatu kalimat yang sederhana, saya ingin menjadi profesional yang well-rounded, yang mumpuni lah. Ya, jadi profesional yang mumpuni. Kalau saya konsultan ya, saya menjadi konsultan yang mumpuni, bukan konsultan yang hebat, yang tahu semua ilmu manajemen dan leadership, change management. Bagi saya itu nomor 2 yang penting adalah bagaimana saya bisa memahami apa yang dibutuhkan. Itu nomor 1 soalnya. Kalau saya jago macam-macam tapi saya nggak tahu apa yang dibutuhkan, ya percuma gitu ya. Jadi kalau saya sudah bisa tahu apa yang dibutuhkan, saya akan mudah untuk menggalinya lebih jauh. Saya tinggal waktu 2 menit, tapi nggak apa-apa, saya sudah selama 16 menit tadi saya sudah uraikan banyak panjang lebar. Nah ini contohnya, well-rounded, imbalannya apa? Saya merasa puas kalau saya bisa menjadi profesional yang mumpuni. Ya, ini tidak ada istilah menyombongkan diri sama sekali, karena bagi saya well-rounded profesional ini suatu yang terus bergerak, gitu, nggak pernah bisa berhenti. Dulu saya cukup bangga dengan adanya 6 levels of change, dengan 5 forces, sekarang ada blockchain segala macam ya. Jadi ilmu saya harus terus saya gali, harus setiap hari diperbarui terus-menerus untuk bisa bagaimana mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Kemudian apa responnya? Mempelajari bisnis klien. Ya, jadi saya membuka semua websitenya, membuka semua berita mengenai klien tersebut. Kemudian menelpon 15 kali per hari. Ya, jadi menelpon harus, karena kalau nggak menelpon 15 kali per hari, ya jadi artinya melakukan lead measure ini, ya kapan saya bisa mendapatkan janji, gitu ya. Kemudian meeting dengan percaya diri. Misalnya saya targetkan 3 kali per minggu, per pekan. Ya, jadi, tapi meetingnya dengan percaya diri, karena saya sudah melakukan yang pertama mempelajari bisnis klien, menelpon 15 kali. Jadi kalau telepon itu saya selalu bawa catatan. Karena saya nggak mau sedikit pun apa yang diomongin klien saya itu hilang begitu saja gitu. Nah, kemudian keinginannya apa? Memahami needs and wants,
klien supaya proposalnya nunjek, maksudnya robust proposal tadi ya. Jadi ini memang salah satu yang membuat saya senang sekali jadi konsultan itu saat membuat proposal sebetulnya. Karena disitulah saya menguji seberapa bagus saya memahami kebutuhannya dia gitu. Jadi ini suatu proses yang menurut saya sangat menyenangkan gitu. Di samping juga delivery tentunya menyenangkan juga. Kemudian notifikasi di HP untuk setiap potensial klien. Jadi saya uraikan satu persatu gitu ya. Jadi ini contohnya. Nah, ini semua sebetulnya adalah suatu siklus. Nah, kemudian kalau mau dibuat tabel, karena kalau di training saya biasanya memberikan contoh seperti ini. Jadi seperti tabel ya. Jadi ini contohnya memang ini yang searah jarum jam semua ya. Jadi misalkan ada bunyi kling di contoh pertama ini di tabel ini, bunyi kling di HP, kemudian ada keinginan apa, mengetahui ada pesan apa, nah ini normal sekali kan. Kemudian responnya apa, melihat layar HP, ya kan. Kemudian apa, ini imbalannya, merasa lega mengetahui pesan yang baru diterima. Ya, jadi ini semua searah jarum jam semua. Kemudian bau sedap, donat misalkan, keinginannya apa, mencoba cita rasa donat, membeli donat dan memakannya. Kemudian terpenuhi keinginan akan cita rasa donat. Nah, ini saya sedikit share pengalaman yang saya lakukan waktu itu yang terakhir, yang 2 terakhir ini ya. Jadi pada saat saya membantu, pertama kali saya menggunakan Atomic Habits ini di bulan Oktober tahun 2019, saat saya melatih collection unitnya Bank Muamalat Indonesia. Saat itu judul pelatihannya juga saya buat cukup aneh gitu, should we do it differently gitu. Maksud saya pengen memancing teman-teman di Bank Muamalat bagaimana melakukan collection dengan cara yang berbeda, bukan cara yang sekedar tagih-menagih gitu ya. Nah, ini di sini saya buatkanlah tabelnya ya. Misalnya munculnya flag di komputer. Kemudian apa keinginannya, mendapatkan kesepakatan customer. Jadi yang ada di benak itu setiap collection unit atau collection unit di perbankan, di financial institution selalu ingin mendapatkan kesepakatan dengan customer. Ya, apapun bentuk kesepakatan itu. Kemudian responnya adalah menelpon untuk mendapatkan promise to pay, PTP. Jadi maksudnya bagaimana kita bisa melakukan penelponan, janji kalau kita nggak pernah menelpon. Jadi memang menelpon ini suatu kegiatan yang harus rutin, kayak tadi saya menelpon juga gitu. Kemudian hasilnya apa? Lega, customer berjanji akan membayar. Coba lihat ya, hanya kata-kata berjanji aja, belum membayar. Hanya berjanji, baik Pak Gatot saya akan membayar gitu, bulan depan, itu sudah puasnya bukan main sebagai seorang kolektor gitu ya. Jadi mindset-nya harus dirubah bahwa bukan kita menagih tapi memberi advice ke customer bahwa yang namanya hutang itu dibawa sampai mati ya. Ya, cuman ngomongnya nggak usah gitu. Tapi intinya kita harus termotivasi bahwa kita bukan sekedar menagih, tapi lebih dari itu. Kita memberikan advice yang bermanfaat bahwa kita membantu dia untuk menepati janji. Mana? Halo? Oke, jadi yang penting kebiasaan baru harus jelas, menarik, mudah, dan memuaskan. Ya, jadi dari buku ini saya belajar mengenai hal ini. Tadi saya sudah uraikan contohnya, dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Kalau mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, tadinya saya berharap ini Pak Diki yang memberikan istilahnya ya, tanggapan, karena yang namanya implementasi bisa saja sangat berbeda dengan apa yang sudah kita canangkan ya. Jadi bisa jadi ini suatu hal yang baru bagi mereka gitu. Baik, dari saya sedikit mengenai buku itu tadi, Atomic Habits. Kalau ada istilahnya ya, sanggahan atau pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan juga saya bisa menjawab. Ada? Baik, izin Pak Gatot. Oh iya, silakan Pak Rul. Ini cukup bagus Pak ya, tadi saya coba ngikuti. Memang tadi saya yang menarik tadi,
memang untuk trigger itu imbalan, Pak. Di mana-mana imbalan ya. Poin terakhir Bapak tadi di loop tadi kan juga imbalan. Memang kalau dikaitkan dengan 4DX yang kemarin, imbalan itu memang akan diberikan kepada, contohnya kalau di tim saya, kepada orang yang memang sudah mencapai lag-nya. Lag-nya dalam arti kalau dicontohkan di Bapak tadi, 5 miliar misalnya ya. 5 miliar untuk pencapaiannya, maka dia akan dapat imbalan. Apakah itu bentuknya bonus dan lain-lain gitu ya. Cuman ternyata saya dengarkan paparan Bapak tadi bahwa di lead-nya juga sepertinya menurut saya akan lebih efektif jika memang ada imbalannya juga. Nggak harus bonus memang seperti pencapaian KPI. Kalau memang kita pasang itu di lead-nya KPI, maka secara nggak langsung tim saya yang akan melakukan menemui klien atau membuat proposal dan lain-lain itu tercapai KPI-nya, atau bentuknya penghargaan bahwa dia sudah menemui atau berhasil membukukan new client itu sebanyak sekian banyak gitu. Jadi menurut saya bagus kalau diimplementasi dengan 4DX. Mungkin saya akan menerapkan di sisi lead-nya Pak, bukan di lag-nya. Mungkin itu sih Pak. Bukan pertanyaan nih Pak, cuman coba menyambungkan dengan 4DX saya kemarin. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Bagus Pak Ruli, paling nggak mengingatkan kepada saya karena saya tadi tidak menyebut sedikit pun mengenai KPI. Padahal salah satu imbalan bagi kita yang pernah bekerja, yang saat ini bekerja pun, mencapai KPI itu bukan yang ada di kepala kita, seringkali kadang-kadang bukan karena bonusnya atau reward dari atasan, tapi rasa diri bahwa alhamdulillah, rasanya plong gitu loh Pak. Jadi begitu, aduh 5M-nya langsung tercapai, langsung gitu ya, walaupun 5,1 gitu atau 4,9 gitu aja udah rasanya alhamdulillah gitu. Jadi udah lega gitu. Makasih Pak Ruli. Mungkin ada yang lain? Silakan. Tidak harus bertanya, kalau mau berdiskusi juga silakan. Ada? Bu Indah biasanya nih. Saya mau coba yang general Pak nih. Jadi kalau misalkan tadi kita kaitannya ke individu masing-masing gitu kan, dimana mungkin aspirasi atau reward-nya itu kan beda-beda. Nah ini kalau kita terapkan di organisasi gimana ya Pak? Setuju dengan Pak Gatot dan Pak Ruli bahwa memang nggak harus endingnya itu nggak harus dengan bonus gitu atau performance itu kan di ujung gitu ya. Tapi bagaimana agar si reward-nya itu bisa kita terapkan day by day? Apakah kita mungkin bikin kayak seperti reward of the month atau apa itu efektif gitu, atau seperti apa gitu, mungkin masukan yang lebih konkret kalau ini diaplikasikan di organisasi dengan jumlah orang yang cukup banyak dan mungkin reward-nya beda-beda gitu Pak, mungkin kita usulannya barangkali. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ini alhamdulillah nih saya diingatkan ya. Jadi ini bukan dari buku ini, tapi saya langsung ingat suatu pengalaman di mana saya pernah bekerja di suatu unit yang jumlah orangnya 18 orang. Jadi nggak terlalu besar karena jumlah karyawannya waktu itu sekitar 4.000-an gitu ya. Tapi begini, waktu itu juga belum ada buku yang namanya Atomic Habits, belum ada. Ini contoh mengenai reward tadi, ini diperlakukan di dalam, saya nggak bisa memberikan contoh yang 4.000 orang, yang 18 orang aja, itu bos saya, si Paul itu menetapkan begini, dia bahkan tidak fokus kepada KPI-nya, tapi fokus kepada bagaimana kita bekerja dengan arah yang jelas, ya. Kemudian dia bilang gini, by December, we will go to aduh kok saya lupa ya daerahnya waktu itu. Pokoknya daerah Jawa Barat gitu loh. Pokoknya
tamasya gitu loh. Kita akan tamasya bersama-sama di sana. Jadi dia mencoba membayangkan kita satu tim itu bisa pergi tamasya ke Pangandaran atau kemana, saya lupa lah. Pokoknya suatu tempat yang menarik sekali. Nah, akhirnya kita bekerja, ingatnya itu. Bukan, oh kita harus mencapai 5 miliar, kita harus ini. Bukan itu, tapi kita reward bahwa yang kita akan ke sana. Bahkan, ini yang menarik, kita waktu itu siap 18 orang itu chip in masing-masing membayar. Jadi masing-masing nanti akan, jadi artinya itu bukan dari perusahaan yang ngasih, kita sendiri karena memang nggak dibudgetkan. Oke, kita aja nanti having fun, kita bayar masing-masing sekian ratus ribu, kita pergi di sana nginep 2 hari gitu. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dengan seperti itu, kita tuh sangat excited untuk pergi ke tempat itu. Nanti kita akan ini ya, kita akan ini bersama api unggun, bla 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 gitu. Kita camping aja di sana, jangan di hotel, bla 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 gitu. Nah, itu yang menyemangati kita dan alhamdulillah tercapai. Dan apa yang terjadi? The company itu pays for the trip. Jadi perusahaannya yang membayar trip itu ke kemana, ke Jawa Barat gitu. Jadi bukan kita yang tadinya akan saweran gitu. Nah ini contoh saja Bu Indah. Jadi untuk organisasi saya tidak melihat ada di buku ini ya. Mungkin saya memang buku ini lebih ke individu sih Mbak Indah. Tapi bisa aja kalau misalnya kayak bos saya tadi si Paul Aswin namanya, dia bisa menggugah kita dengan cara bukan target yang dia canangkan, tapi we will go to Pangandaran. Itu yang dia canangkan itu gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Kira-kira seperti itu sih Bu Indah. Jadi nggak secara spesifik saya bisa menjawab dari buku ini, tapi dari pengalaman aja. Makasih Bu Indah. Ada yang lain? Ya, makasih Pak. Mas Rian, biasanya? Atau kalau saya kembalikan ke pertanyaan, sebetulnya bukan pertanyaan saya, pertanyaan Ibu Indah, kira-kira seperti ini, kalau diaplikasikan di perusahaan Anda, yang sifatnya organisasi ya, artinya Anda punya tim 10 orang atau 20 orang, bahkan 3 orang pun, bagaimana tools atau isi buku mengenai Atomic Habits ini bisa kita aplikasikan. Kang Wawan? Kang Wawan kan pengalamannya banyak nih, pernah di GE segala macam. Saya sih nggak ada yang semuanya apa yang disampaikan Pak Gatot sangat ini ya, semuanya benar gitu ya. Jadi agak susah untuk masuk dari angle manapun. Jadi menurut saya ini kan apanya ya, lebih dari sisi baik dari sisi motivasi atau apa yang diketuk gitu ya. Jadi mungkin kalau saya memang selalu melihatnya selalu dari sense of purpose gitu ya. Dan kalau kita udah mau masuknya dari sense of purpose itu, apa yang semua disampaikan Mas Gatot itu semuanya menjadi lebih kena gitu ya. Jadi konteks itu kan kita bekerja bukan hanya sekedar untuk bekerja gitu ya. Bekerja itu ada apa yang ingin kita lakukan dan alami dalam konteks yang lebih fulfilling gitu ya, rewarding. Nah, itu menjadi ini tersendiri buat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ingin lakukan, dan termasuk untuk bukan hanya menjalaninya, tapi menyelesaikan dan dengan baik gitu loh. Itu aja sih, saya nggak ada hal spesifik lain, tapi itu sangat mengena buat saya. Terima kasih Mas Gatot. Mungkin sedikit bisa diceritakan pengalaman di GE mungkin, kan pernah di GE, pernah ke Crotonville lagi. Itu suatu tempat yang saya inginkan tuh. Bisa ketemu Jack Welch, waduh luar biasa itu.
GE itu kan GE itu kan di apa ya? Pengalaman saya di GE itu kan kebanyakan orang itu alpha male yang luar biasa ini ya, luar biasa aktif dan selalu pengen menang gitu ya. Tapi di GE sendiri punya mantra bahwa seharusnya leaders itu adalah orang-orang yang humble gitu ya. Dan konteks itu yang selalu ditekankan pada waktu saya ini, memang kan saya udah mungkin berapa tahun yang lalu itu ya, hampir 10 tahun yang lalu gitu waktu saya. Tapi nah memang Jack Welch itu kan punya karakteristik sendiri yang dia cukup lama lah ada di situ ya, dan 19 atau 20 tahun saya lupa dia memimpin GE dengan caranya dia sendiri. Nah, waktu setelah dia agak sedikit berubah for good and bad, for better or worse gitu, pendekatannya lebih melihat dari sisi interrelationship yang lebih baik gitu ya sebagai seorang leaders. Dan di GE itu karena kita tuh matriks dan hubungan dengan semua orang itu kan jauh, apalagi kita di Indonesia itu kan paling orangnya berapa gitu, dan selalu harus bekerja sama dengan berbagai orang di berbagai tempat. Jadi yang ditekankan adalah how to influence ya, dengan konotasi yang baik gitu ya. How to influence itu konteksnya adalah karena organisasinya matriks ya, kita meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya memang for our common objective, common measures, common success gitu. Tetapi orang itu kan juga mendapatkan permintaan dari berbagai tempat, dari berbagai negara, dari berbagai bisnis untuk mensupport gitu. Nah, how we actually try to influence the right way itu yang mungkin yang harus. Nah, setiap saya dapat training itu di GE, kalau ke Crotonville atau kemanapun juga, itu selalu balance antara tools, mekanistik, sama yang sifatnya tadi, yang sifatnya non-teknis, yang sifatnya adalah how to influence the right way, the better way gitu ya. We should be firm, we should be, tetapi tetap harus dengan kindness, dengan apa gitu ya. Dan saya nggak tahu juga hasilnya seperti apa, karena GE kan terakhir kayak begini gitu ya. Somehow they didn't do it well karena mungkin dilihat sebagai old school ya, sebagai sesuatu yang walaupun secara sampai terakhir sebelum demise-nya itu, wah, we shouldn't say demise, but they are not as powerful as it used to be. Itu kan in and out mereka selalu perform dan menghasilkan dividen yang luar biasa besar, tapi for some reason pasar tidak melihatnya seperti itu karena kita dianggapnya ketinggalan dibandingkan the dot-coms, teknologi yang itu segala macam gitu, dan itu kemungkinan kesulitan untuk GE untuk melakukan penyesuaian dengan apa yang ada dalam ekspektasi di mata orang, terutama dari shareholders maupun orang yang dari sisi market gitu. Susah untuk jelasin kalau dikaitkan dengan buku ini atau apa gitu ya. Tapi even if we do the right thing, Mas Gatot, konteksnya ya, even if we try very hard and we do the right things, belum tentu juga menghasilkan sesuatu yang seperti kita harapkan. And it's life gitu ya, it's life. Because dan dalam konteks ini mungkin ada ini yang lain, apa yang membuat kita seharusnya tetap kontekstual. Nah, ini yang juga mungkin kita nggak susah dapetinnya, dan saya nggak tahu ini apakah ada faktor luck atau apapun juga, because everybody tries very hard gitu ya. Cuman kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau kita kembalikan lagi bahwa kepada sense of purpose, semuanya kalau buat saya sih menjadi relatif lebih mudah, karena once you actually do your best, pakai berdoa dan sebagainya, ya kita serahkan kepada yang di atas untuk bagaimana hasilnya. Ya. Itu Mas Gatot. Oke. Terima kasih, keren banget. Saya baca bukunya Noel Tichy aja mengenai Crotonville udah bagus banget, senang banget, Control Your Destiny. Tapi ya udah, memang kita tahu semua bahwa GE sudah nggak seperti dulu, tapi
pembelajaran yang kita peroleh dari GE itu luar biasa dan bahkan sudah diterapkan di beberapa perusahaan, termasuk yang Tesla-nya Elon Musk itu sedikit banyak juga pakai istilahnya konsep-konsep yang dikembangkan oleh GE juga gitu. Oke, makasih Kang Wawan, ini sharingnya luar biasa mengenai GE. Saya lihat ada Pak Gugus. Pak Gugus ingin berbagi atau bertanya atau membantah. Halo. Sementara saya ikutin dulu Pak Gatot. Oke, nggak apa-apa. Ini dari kita untuk kita kok Pak. Maksudnya ya ini juga semua karena force major, jadi ada beberapa yang terpaksa berhalangan nggak bisa hadir. Tapi intinya memang saya pengen banget bahwa yang namanya budaya membaca buku dan sebagainya ini kalau kita kaitkan dengan pengalaman kita sehari-hari menjadi sangat menarik. Jadi saya harapkan juga teman-teman kalau ada yang usul buku apa yang mesti kita bahas, silakan semuanya tahu WA saya. Nanti kita kasih waktu untuk membaca masing-masing atau gimana, dan kemudian kita bahas. Karena memang intinya buku baru bermanfaat kalau kita bisa kaitkan dengan aplikasinya. Dan menurut saya ini banyak buku yang bagus. Dan tadi saya sebut bahwa The Power of Habit ini saya juga baca, tapi belum habis. Tapi bagus juga karena ternyata disebutkan juga oleh si Atomic Habits ini, James Clear, sebagai salah satu buku yang layak untuk membangun habit. Nah, mungkin ke depannya kita sudah membahas mengenai eksekusi ini 3 kali. Bukan berarti ini tidak menarik, ya, tapi siapa tahu teman-teman ingin ke yang lebih lain lagi, misalkan kepemimpinan atau inovasi atau change, ya. Silakan nanti diusulkan. Tapi kalau memang tidak ada yang mengusulkan, nanti terpaksa saya mulai lagi. Tujuan saya bukan saya sok pinter, tapi saya pengen istilahnya memancing diskusi. Ya seperti Atomic Habits ini, saya masih belum membahas di sini banyak banget, misalkan tabel-tabel ini ya. Ini ada tabel-tabel segala macam. Ini yang tabel-tabel yang sebetulnya kita malas membuatnya. Ya karena buat apa? Ini kan terlalu remeh gitu. Nah saya mikirnya kebalik sekarang. Kalau seorang James Clear yang pengikutnya jutaan, ya, followernya itu banyak dan bukunya New York Times bestseller, dia aja nggak malu-malu membuat ini habit tracking ini. Kenapa kita mesti malu ya? Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita tulis, kita akan merasa tidak sempurna kalau kita tidak mengaplikasikannya gitu. Dan ini yang membuat saya tertarik untuk selalu membahas ini. Oke, baik teman-teman. Kecuali masih ada satu lagi yang mau dibahas atau mungkin usulan, silakan kalau ada usulan. Kalau mau dibahas sekarang atau ada suatu ganjalan yang mengenai apapun terkait dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini memang saya usulkan kita batasi 1 jam saja supaya kita bisa kembali bekerja, karena yang penting bagaimana kita bisa memaknai dari pertemuan yang pendek ini. Dan pembahasan bukunya nggak lama kok, paling 18 menit, 20 menit. Setelah itu baru kita diskusi bersama gitu. Seperti sekarang lah. Jadi saya juga nggak menyiapkan slide-nya sampai 50-an, tadi cuman berapa? 15 slide gitu. Ada dari teman-teman yang ada mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri. Jadi nanti ini sesinya direkam, nanti saya bagi ininya linknya supaya paling tidak kalau masih ingat poin-poin yang kita bahas, kita bisa merujuk ke link tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tepat 1 jam lebih 5 menit karena tadi approval-nya memakan waktu ternyata. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih Bu Indah. Semoga bermanfaat. Bu Erni. Ya, kemudian Pak Gugus, Kang Ulu, Pak Naufal, Pak Ruli, Kang Wawan,
Sampai jumpa di pekan depan insya Allah. Kalau ada usulan buku, silakan sampaikan, nanti kita akan bahas. Oke, silakan, Liv. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.